Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Florinda Amandita dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran limbah cair sesirangan yang berdampak terhadap lingkungan. Di sini ada latar belakang. Seperti yang kita tahu, produksi kain sesirangan itu selalu menghasilkan limbah cair. Nah, biasanya pelaku industri pada pembuatan kain sasirangan itu menggunakan pewarna sintesis dan bahan kimia yang murah sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, pencemaran limbah cair kain sasirangan ini tentu saja mempengaruhi kualitas air dan kesuburan tanah di sekitar lokasi industri tersebut hingga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Kenapa sih hal ini dapat terjadi? Tentu saja karena pengolahan limbah yang belum efektif dilakukan. Tujuannya itu untuk menganalisis dampak pencemaran limbah cair sesirangan terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak dari pencemaran tersebut. Nah, pada proses pembuatan kain sasirangan apa saja sih yang dapat menghasilkan limbah cair? Pertama ada di bagian pemilihan bahan baku. Beberapa pelaku industri biasanya menggunakan pewarna sintesis atau bahan kimia yang murah sehingga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Makanya dapat meningkatkan resiko pencemaran terhadap lingkungan. Selanjutnya di bagian pewarnaan juga akan mempengaruhi limbah cair yang dihasilkan. Nah, pada proses ini biasanya karena menggunakan bahan kimia sintesis seperti zat pewarna anin, terus logam berat, itu akan menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kemudian pada bagian pengeringan kain dan finishing kain juga menghasilkan limbah cair dari sisa-sisa bahan kimia yang digunakan tersebut. Nah, banyak lingkungan industri di Kalimantan Selatan terkait kain sasirangan ini belum menerapkan sistem pengelolaan limbah cair yang efektif. Tanpa pengolahan yang tepat, tentu saja limbah cair ini pasti langsung kebanyakannya dibuang ke sungai atau saluran air lainnya tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, apa saja sih faktor pemicu pencemarannya itu? Yang pertama di sini ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap lingkungan. Banyak pelaku industri sesirangan ini belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, cara pengelolaan yang tepat, sehingga mereka cenderung mengabaikan pengolahan limbah yang benar, padahal itu tentu saja berdampak buruk bagi sekitar tempat tinggal mereka sendiri. Selanjutnya ada minimnya teknologi pengelolaan limbah. Nah, minimnya teknologi pengelolaan limbah ini tidak dilakukan secara efektif seperti sistem filtrasi atau bioremediasi tersebut, sehingga tentu saja akan mencemari lingkungan. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempelajari atau mengeksplor lebih jauh lah terhadap teknologi pengolahan limbah yang tepat. Nah, kemudian faktor pemicu yang ketiga ada tingginya permintaan pasar. Biasanya karena terlalu tinggi atau membeludaknya permintaan dari masyarakat mengenai kain sasirangan, itu akan berpengaruh terhadap peningkatan volume limbah cair yang dihasilkan juga. Nah, apa saja dampaknya terhadap lingkungan? Yang pertama, di bagian pencemaran air, limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan dapat mencemari sungai dan sumber air bersih karena mengandung zat berbahaya seperti pewarna sintesis, logam berat, sehingga bahan kimia beracun yang dapat merusak kualitas air. Kemudian, terhadap ekosistem perairan juga mengalami kerusakan akibat dari adanya bahan kimia yang terkandung di limbah cair tersebut. Karena bahan kimia dalam limbah cair itu akan mengurangi oksigen yang ada di dalam air sehingga dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme perairan lainnya serta merusak keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Limbah cair yang meresap ke dalam tanah pun dapat merusak kualitas tanah dan juga mengganggu pertanian serta keberlanjutan ekosistem tanah. Terus juga berdampak terhadap
risiko kesehatan manusia. Karena kontaminasi air dan tanah oleh bahan kimia berbahaya itu dapat merusak kesehatan manusia seperti gangguan kulit misalnya, lalu ada gangguan pernafasan atau keracunan akibat akumulasi bahan kimia di dalam tubuh. Lalu bagaimana sih solusi untuk mengatasi pencemaran limbah cair sesirangan tersebut? Nah, di sini ada 5. Yang pertama, penggunaan pewarna alami. Penggunaan pewarna sintesis, penggantian dari penggunaan pewarna sintesis ke pewarna alami yang lebih ramah lingkungan ini dapat membantu mengurangi dampak pencemaran. Pewarna alami seperti yang dihasilkan dari tumbuhan lokal misalnya dapat menjadi alternatif yang lebih aman. Kemudian ada penerapan sistem closed loop. Nah, pengembangan sistem produksi closed loop ini yang memungkinkan pemulihan dan penggunaan kembali air serta bahan kimia sehingga dapat mengurangi limbah yang dihasilkan. Kemudian ada penerapan teknologi pengelolaan limbah. Penerapan teknologi pengelolaan limbah ini perlu diadopsi dari industri sesirangan yang telah berjalan dengan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti misalnya sistem filtrasi, sedimentasi, atau bioremediasi untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan, karena ini merupakan teknologi pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak dari adanya pencemaran lingkungan terhadap limbah yang dihasilkan. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran industri dan masyarakat, seperti pelatihan dan edukasi tentang dampak pencemaran maupun pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan harus diperhatikan atau diperkenalkan kepada industri tekstil tersebut. Kemudian ada juga regulasi lingkungan yang ketat. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk menegakkan regulasi yang lebih ketat terhadap pengelolaan limbah industri dengan memberikan sanksi bagi pelaku industri yang tidak memenuhi standar lingkungan. Nah, untuk rekomendasi dan saran yang dapat diberikan, yang pertama yaitu implementasi kebijakan pengolahan limbah. Pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap industri sesirangan untuk mengolah limbah cair mereka sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku, karena penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa pengolahan itu memang harus diperketat. Selanjutnya ada peningkatan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, seperti memberikan bantuan atau insentif kepada industri sains sesirangan untuk mengakses teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, seperti sistem daur ulang air atau penggunaan pewarna alami. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dengan LSM dan universitas. Pemerintah dan industri sesirangan dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan universitas untuk meneliti dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah serta program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelaku industri kain sesirangan. Nah, kemudian ada juga dengan cara meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala. Hal ini diperlukan terhadap industri sesirangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar lingkungan yang ada. Penegakan hukum dan pemberian sanksi juga harus diberikan dengan tegas terhadap industri yang melanggar. Terakhir, ada promosi sesirangan ramah lingkungan. Hal ini mendorong industri sesirangan yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan dan proses produksi yang tidak mencemari lingkungan untuk mendapat pengakuan dan dukungan pasar, sehingga memberikan insentif ekonomi bagi mereka sendiri untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Kesimpulannya, dampak dari pencemaran limbah cair dari industri sesirangan ini sangat luas, mulai dari pencemaran air, kerusakan ekosistem, hingga gangguan kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini memang diperlukan langkah-langkah yang konkret, seperti penerapan teknologi pengolahan limbah, penggunaan bahan pewarna alami, serta peningkatan pengawasan dan kesadaran industri sehingga masyarakat.
Nah, pemerintah, industri, dan masyarakat memang harus bekerja sama untuk menciptakan industri sasirangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya, penjelasan dari saya mengenai pencemaran limbah cair sasirangan yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.